Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Aulia Putri, absen 14. Nama saya Anissa Nur Azizah, absen 7. Nama saya Fadela Vena, absen 16. Saya Anggita Vivi, absen 6. Saya Tiara Sita Dewi, absen 30. Di sini kami akan melaksanakan tugas wawancara terkait budidaya tanaman pangan. Simak video kami berikut ini. Apa ide usaha Bapak dan dari mana ide usaha tersebut? Ide itu muncul dari dulu kan hidup di kota, pekerjaan sebagai karyawan pabrik, terus memutuskan untuk kembali ke desa kan di sini yang paling kan bertani. Nah, terus bertani itu kan paling tidak kan harus punya lahan. Karena saya tidak punya lahan sendiri, akhirnya kan mungkin menyewa atau mungkin punya orang dibagi hasil. Terus kondisi apa yang melatar belakangi Bapak memilih usaha tersebut? Karena di desa itu kan mungkin untuk kerjaan kan musiman nggak selalu ada. Terus jalan satu-satunya kan bertani sama berusaha, sedangkan berusaha itu kan harus membutuhkan modal banyak. Nah, untuk usaha kan terkendala modal, akhirnya saya memilih untuk bertani. Visi misi dalam menjalankan usahanya? Visi dan misi mungkin untuk misinya memajukan pertanian supaya pertanian di daerah sini menghasilkan hasil pertanian yang memuaskan. Kemudian kelebihannya? Mungkin untuk bertani itu lebih keunggulan untuk bertani kan mungkin untuk kerjaan tidak memaksa dan tidak ada beban dalam terus dalam bertani itu kan mungkin nggak ada tekanan dari siapapun. Kemudian adakah kelemahan dari usaha tersebut? Kalau bertani itu banyak kelemahan mungkin kok. Biasanya kalau nggak tanaman itu mungkin terkena penyakit atau gagal panen lah misalnya. Itulah yang kendala yang paling. Kemudian adakah yang menghambat usaha Bapak tersebut? Mungkin yang sekarang usaha yang menghambat itu untuk hari ini masalah pupuk. Pupuk sekarang itu sangat sulit, apalagi yang subsidi itu kan dari pemerintah kan dijatah, nggak seperti dulu bisa mengambil. Kalau sekarang kan banyak aturan, mungkin kendalanya cuma di pupuk. Lalu adakah dukungan untuk memajukan usaha tersebut? Mungkin untuk memajukan untuk daerah sini dibentuk seperti kelompok tani yang mana anggotanya untuk mendapatkan pupuk itu bisa lebih mudah dan lebih murah terjangkau, supaya bisa menghasilkan hasil panen yang lebih baik lah. Peralatan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha Bapak? Soal peralatan Ya. mungkin untuk pertanian itu paling utama itu cangkul, terus pembajak sawah, mungkin sama sabit, alat penanam
dibutuhkan apa mungkin itu. Bahan pendukung apa yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha Bapak? Ya, apa itu maksudnya alat Iya. peralatan. Alat dan bahan bisa Pak. Mungkin untuk peralatan untuk mungkin kalau persawan yang lebih di dalam itu kan jangkauan untuk membaca sawah agak sulit. Kadang peralatannya perlu peralatan yang lebih bisa masuk ke dan mungkin dengan bantuan apa ya dari desa berupa benih-benih gratis itu juga ada. Terus ya itu tadi pupuk subsidi, mungkin itu yang. Terus bagaimana teknik produksi dalam usaha budidaya yang Bapak jalankan? Teknik dalam Mengembangkan produksi. Nah, untuk mengembangkan produksi terutama persiapan lahan dan bibit yang kualitasnya bagus. Kalau lahan harus diolah dulu, paling tidak ada pupuk kandang, terus yaitu pupuk kimia, dan yang paling itu apa bibit atau benih yang bagus. Lalu bahan kemasan apa yang biasanya Bapak gunakan untuk mengemas produk Bapak? Kalau produk biasanya ada yang ngambil, nggak kemas. Oh itu langsung. Biasanya kalau misalnya jagung itu kalau hasil produksinya masih di tengah sawah itu biasanya sudah ada pembelinya. Kalau padi mungkin nunggu kering sudah ada pembelinya juga. Berapa omset yang Anda dapatkan? Tergantung jenis tanaman. Kalau untuk padi untuk luas tanah, kalau di sini kan pakai ru, 100 ru itu sekitar 1 ton sampai 1,3 ton. Jadi kalau jagung, kalau luas tanah 100 ru antara 9 kental sampai 1,2 ton juga. Untuk sayuran terkandung tanamannya, kalau hidup normal subur sama itu tergantung harga jual di pasaran. Kalau lagi murah mungkin omset akan menurun, kalau lagi naik omset itu mungkin akan lebih banyak. Berapa laba dari usaha Bapak? Kalau laba untuk jenis tanaman jagung atau padi, kalau yaitu tanah 100 ru itu kurang lebih labanya antara 2 juta sampai 3 juta itu selama 4 bulan. Apakah Bapak membayar PBB pajak bumi bangunan atau PPH pajak penghasilan untuk usaha tersebut? Itu sudah ada itu yang namanya saya setiap kali iuran itu di NPWP mau pajak itu setiap bulannya. Kalau bertani nggak dipatok seberapa kalau mungkin kalau karyawan swasta itu tinggi rendahnya gaji per bulan. Kalau bertani angka minimal penghasilan.
Apakah Bapak mencatat transaksi keuangan mengenai keluar masuk uang atau usaha tersebut? Kalau untuk nilai transaksi keuangan jarang sekali dicatat. Mungkin untuk sayuran seperti tanaman lombok itu mungkin dicatat. Kalau untuk jagung, padi nggak pernah dicatat. Apakah Bapak menggunakan surat menyurat untuk usaha tersebut? Nggak ada, kalau surat menyurat nggak ada. Apakah Bapak memiliki perizinan usaha? Kalau di pertanian mungkin perizinan nggak ada, cuma ini kan sistemnya ada kelompok taninya. Mungkin yang ngelola pengetahuan untuk di atas perizinannya mungkin ketua kelompok taninya. Itu yang untuk mengurusi masalah di atas, untuk perizinan soal lahan-lahan pertanian itu ketua kelompok tani. Apakah Bapak pernah melakukan promosi untuk produk Bapak? Kalau ada, apa promosi yang dilakukan? Kalau dulu pernah promosi itu soal pupuk untuk pertanian di sini. Itu biar meningkatkan hasil produksi yang lebih bagus, mungkin saya memberikan penyuluhan atau solusi kepada para petani cara menggunakan pupuk yang benar dan sesuai dosis. Siapa target pasar pengguna produk Bapak? Mungkin untuk pertanian lebih ke pasar-pasar tradisional seperti pasar sayuran terutama. Bagaimana Bapak menjual atau memasarkan produk tersebut? Untuk penjualan di sini sudah ada seperti agen-agen sayur, seperti sudah ada penampungnya sendiri kalau pemasaran. Apakah ada masalah yang timbul saat Bapak menjalankan usaha tersebut? Kalau ada, apa masalahnya, Pak? Kadang itu masalah yang timbul itu masalah pupuk, kadang telat datang. Itu yang mungkin terutama masalah yang sering terjadi itu pupuk, keterlambatan pupuk. Bagaimana Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, mungkin kita akan mengeluarkan biaya yang agak lebih mahal dengan membeli pupuk non subsidi. Itu kan kalau non subsidi selalu ada, kalau subsidi kan kadang enggak. Lalu, apakah Bapak pernah melakukan pengembangan usaha, misalnya strategi, manajemen, pemasaran, atau penjualan selama menjalankan usaha tersebut? Kalau mengembangkan atau manajemen di sini kan sudah ada, kalau soal pemasaran sudah ada yang memasarkan sendiri. Mungkin untuk mengembangkan usaha mungkin kita dengan memakai produk-produk yang sesuai dan tepat sasaran, sesuai dosis yang diperlukan. Terima kasih, Pak.